Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Yanto akan membuka presentasi pada kali ini yang menjelaskan tentang gejala pusat data belum dikelompokkan. Kelompok saya terdiri dari Tri Ayaningsih Dewi Indah ini dan saya sendiri, Arif Yanto. Statistik merupakan sekumpulan data yang terdiri dari angka-angka. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, lalu menginterpretasikan data sehingga data tersebut dapat dipresentasikan. Manfaat statistika menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh para pengguna. Menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah dan melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Ukuran gejala pusat data merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel ataupun diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Dikelompokkan versus belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data dikelompokkan merupakan data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Sedangkan ukuran gejala pusat belum dikelompokkan, merupakan data yang tidak disusun ke dalam suatu distribusi frekuensi, sehingga tidak memiliki kelas interval dan titik tengah. Macam-macam gejala pusat belum dikelompokkan. 1. Mean. Mean merupakan nilai yang mewakili sekelompok data. Mean juga dapat diartikan sebagai hasil penjumlahan dari semua data yang diperoleh dibagi jumlah frekuensi yang ada. Rumus mean adalah jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Atau X sama dengan X1 plus X2 sampai Xn dibagi N. Atau sigma X dibagi N. Yang kedua adalah macam-macam gejala pusat belum dikelompokkan adalah median. Median merupakan sebuah nilai yang berada di tengah-tengah suatu rangkaian data yang telah diurutkan. Rumus umum adalah data ganjil dan data genap. X N plus 1 bagi 2 dan data genap adalah X setengah N per 2 plus N per 2 plus 1. Yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Jadi modus bisa lebih dari 1. Yang kedua adalah kuartil. Kuartil merupakan fraktil yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Sehingga terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 mempunyai rumus yang kelima adalah desil. Merupakan suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar, sehingga terdapat 9 nilai desil. Rumus desil adalah DI sama dengan data ke I, N plus 1 per 10. Karangan I adalah bilangan bulat kurang dari 10, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya adalah persentil. Persentil diambil dari kata persen atau per 100, sehingga persentil dapat diartikan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil adalah
Rumus persentil data tunggal adalah PI sama dengan data ke I, N plus 1 per 100. Keterangannya I adalah bilangan bulat kurang dari 100 dan N adalah bentuk N. Sekian dari saya dan contoh kasus akan dilanjutkan oleh Tri Indah. Terima kasih. Halo, saya Tri Ayu Ningsih akan memberikan sebuah contoh kasus beserta pembahasannya berdasarkan materi yang telah disampaikan rekan Arif sebelumnya. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu pada sebuah ujian statistika yang dilaksanakan oleh 25 siswa, diperoleh nilai 56, 78, 97, 98, 76, dan sampai ke data terakhir yaitu 86. Maka hitunglah ukuran gejala pusatnya seperti mean, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama kita mencari mean atau rata-rata. Rumus mean adalah X bar sama dengan X1 plus X2 plus Xn dibagi N atau jumlah data sama dengan sigma X per N. Di sini kita jumlahkan dulu data-datanya, yaitu yang tadi 56, 78, 97 dan seterusnya sampai ke data yang terakhir atau data ke 25. Lalu data-data ini dijumlahkan dan dibagi dengan 25 atau jumlah datanya. Ada 2028 dibagi 25 sama dengan 81,12. Jadi mean atau rata-rata hitung dari hasil ujian statistika tersebut adalah 81,12. Selanjutnya ada modus. Modus merupakan angka yang paling sering muncul pada sebuah data. Yang pertama, untuk mencari modus, untuk mempermudah kita mencari modus, pertama-tama kita urutkan datanya terlebih dahulu. Di sini kita sudah urutkan ada 54, 56, 56, 64, 65 dan seterusnya sampai ke data yang terakhir yang paling besar. Lalu kita lihat data atau angka atau nilai yang paling banyak atau yang paling sering muncul itu yang mana? Kita lihat di sini ada 88 muncul sebanyak 3 kali dan 98 muncul sebanyak 3 kali juga. Berarti modusnya adalah 88 dan 98. Yang ketiga ada median atau nilai tengah atau juga kuartil 2. Kita urutkan datanya lagi, lalu kita bagi menjadi 2 bagian. Lalu median atau nilai tengahnya tersebut ada di tengah-tengah di suatu data tersebut, pas di tengah. Ini kita sudah urutkan dan ternyata setelah kita bagi data tersebut, angka atau nilai 84 berada di tepat tengah-tengah data. Jadi median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 84. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil terbagi menjadi 3, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 2 merupakan median yang merupakan nilai tengah data. Untuk mencari kuartil, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rumusnya. Karena kita mau mencari kuartil 1, maka Q1 sama dengan I plus I dikali N plus 1 dibagi 4. I di sini adalah tergantung kita mau mencari kuartil keberapa. Karena kita mau mencari kuartil 1, maka Q1 sama dengan 1 dikali 25 plus 1 dibagi 4. 25 plus 1 26 dikali 1. Di sini saya typo, maaf.
Di sini harusnya 26. Dibagi 4 sama dengan 6,5 dibulatkan menjadi 7. Di sini kuartilnya itu bukan 6,5. Kuartilnya itu, hasil ini menunjukkan kuartil itu ada pada data ke berapa. Lalu di sini kita bulatkan menjadi 7. Kenapa 7? Karena data ke 6,5 itu kan nggak ada. Lalu kita bulatkan, kenapa menjadi 7? Karena 5. Kalau misal 4 berarti kita bulatkan menjadi 6. Lalu data ke-7 adalah 73. Lalu yang selanjutnya ada kuartil 2. Kuartil 2 itu kan median, kita lewati aja. Kita langsung ke kuartil 3. Rumusnya sama, Q3 sama dengan 3 dikali 25 plus 1 atau 26 kali 3 sama dengan 78 dibagi 4 sama dengan 19,5. Kita bulatkan lagi menjadi 20. Jadi kuartil ketiga ada pada data ke-20 yaitu 96. Kita masuk ke desil. Rumus desil dengan persentil sebenarnya sama, yaitu I dikali N plus 1. Namun di desil ini dibagi 10, sementara di persentil dibagi menjadi 4. Di sini kita mencari desil 1, desil pertama. D1 sama dengan 1 dikali 25 plus 1 sama dibagi 10. 26 dibagi 10, 2,6 dibuatkan menjadi 3. Jadi desil pertama ada pada data ke-3 yaitu 56. Begitu pula ketika kita ingin mencari desil ketiga. 3 dikali 26 dibagi 10 yaitu 78 dibagi 10, 7,8 dibulatkan menjadi 8. Desil 3 berada pada data ke-8, bukan desil 3 itu 8. Ada pada data ke-8 yaitu 73. Selanjutnya ada persentil. Kita urutkan lagi datanya seperti tadi. Lalu kita masukkan rumus. Rumusnya sebenarnya sama karena rumusnya satu sebenarnya. Tapi bedanya di sini itu dibagi 100 karena persentil itu per 100. Kalau desil itu dibagi 10. Kita mencari persentil ke-14. Di sini P14 sama dengan 14 dikali 26 dibagi 100 yaitu 350 dibagi 100, 3,5 dibulatkan menjadi 4. Jadi persentil ke-14 ada pada data ke-4 yaitu 64. 1, 2, 3, 4. Untuk selanjutnya adalah penerapan pada Excel. Pertama kita buka dulu Excelnya. Excel di sini saya menggunakan Microsoft Office Excel yang 2007. Di sini langsung muncul ya teman-teman, karena saya belum buka apa-apa. Kalau misal teman-teman habis buka, nanti akan muncul yang data yang terakhir dibuka. Kita pilih Excel option. Kalau misal teman-teman belum di setting, kita ke add-ins, lalu ini pastiin kita pilih analisis toolpath. Kita klik go bukan OK. Kita klik go, lalu yang analisis toolpath kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita masukin datanya ya teman-teman. Di sini kan tadi kita punya 25 data. Kita masukin dulu 54, 56, 64, 65,
70, 73, 73, 74, 76. Di sini terserah ya teman-teman mau masukin datanya yang masih acak ataupun data yang sudah urut, itu terserah. 86, 88, 88, 88 lagi, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 98. Di sini pas ada 25 data. Gimana sih cara kita mengetahui seperti median itu? Di sini kita ke data. Ada muka saya. Setelah kita klik data, di sini paling kanan sendiri itu ada data analisis. Kita klik, kita pilih deskriptif, statistik ini langsung klik OK. Di input range-nya kita tarik datanya dari data pertama ini, dari A1 kita tarik sampai ke data terakhir yaitu data ke-25. Lalu di output range ini kita taruh di sini aja. Lalu ini jangan lupa summary statistiknya kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul mean, median, dan lain-lain. Nah, meannya itu 81,12, benar ya teman-teman, mediannya itu 84. Di sini kita bisa ngapain aja sih? Di sini kita juga bisa membuat histogram. Nah, di data analisis tadi kita masuk ke histogram ini. Kita klik OK. Input range-nya sama, dari data pertama sampai data terakhir kita tarik. Lalu output range kita taruh di sini aja. Lalu yang Pareto, kumulatif, dan chart outputnya itu diklik di checklist, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat histogramnya itu begini, tabel histogram. Lalu untuk ada lagi, kita ke formula di AutoSum ke Mark function. Di Mark function kita bisa lihat nih mau kuartil, kita klik OK. Nah, array-nya sama, array-nya itu kita tarik lagi dari data pertama sampai ke data terakhir. Nah, kita mau kuartil berapa sih? Kita coba kuartil 1, 73, langsung keluar ya. Kuartil 2, 84. Kuartil 3, 96. Jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari saya tentang contoh kasus yang tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengimplementasikan data, mencari mean, modus, persentil, dan lain-lain melalui aplikasi SPSS. Pertama adalah kita memasukkan data yang sudah ada pada contoh soal. Ini adalah data-datanya yang telah saya masukkan. Kemudian kita masuk ke analisis. Lalu kita ke
deskriptif statistik dan ke frekuensi. Nah, di sini kita klik nilai ujian, lalu kita geser ke variabel, lalu kita klik statistik. Nah, selanjutnya adalah kita memilih mean, median, terus ada kuartil, ada persentil. Jadi kita mau merumuskan persentil berapa, misal kita 12, tambahkan ada 15, tambahkan. Setelah itu kita continue. Setelah di continue kita oke. Dari data-data tadi yang telah kita masukkan, kita mendapatkan nilai mean adalah 80,83. Terus nilai median adalah 82,00. Ada persentil, ada di 56,0, di persentil 12, dan persentil 15 ada 62,00. Mungkin itu dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih.